para pemirsa siaran TV ini dimanapun Anda berada. Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami sementara kami akan menyaksikan dan mendengar firman-Mu melalui rekaman ini ya Tuhan. Tolonglah mampukan kami ya Tuhan untuk bukan hanya mendengar tetapi memahami, dan bukan hanya memahami tetapi cukup mentaati firman-Nya sebentar kami baca dan kami dengar uraiannya. Ampuni dosa kami dan sucikanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema yang saya berikan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini ialah persembahkanlah narwastumu. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ke-8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang yang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya, membaca firman-Nya, dan melakukan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal yang ke-21 itu disebutkan urutan-urutannya selama minggu itu. Misalnya hari Minggu Tuhan Yesus masuk Yerusalem dan dielu-elukan banyak orang. Hari Senin penyucian bait Allah. Hari Selasa Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan-perumpamaan. Hari Rabu Tuhan Yesus diurapi di Betania seperti yang kita baca tadi. Hari Kamis perjamuan malam terakhir dan Getsemane. Dan Jumat Tuhan Yesus diadili, disiksa, dan disalibkan. Jadi pengurapan minyak narwastu terjadi pada hari Rabu. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu
ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ada sedikit perbedaan dalam peristiwa ini yang dicatat di dalam Injil Yohanes dengan dua Injil yang lain, yaitu Matius dan Markus. Di mana perjamuan itu, kalau di Matius dan Markus diadakan di rumah Simon, mantan seorang yang berpenyakit kusta. Sedangkan dalam Yohanes diadakan di rumah Lazarus atau Marta dan Maria. Jadi bisa dimengerti bahwa baik Simon maupun Lazarus, kedua-duanya mengalami mujizat yang besar. Orang kusta pada waktu itu sudah dianggap sebagai orang yang mati. Dia dipisahkan tempat tinggalnya dari orang banyak. Jadi apa yang dialami oleh Simon maupun Lazarus, kalau Lazarus memang benar-benar sudah mati. Malah dikatakan selama 4 hari ya sudah dikuburkan. Jadi sudah sepatutnya kalau keduanya mengadakan pesta atau perjamuan, syukur atas apa yang mereka alami. Ada kemungkinan bahwa perjamuan atau ucapan syukur itu merupakan gabungan dari dua keluarga, keluarga Simon dan keluarga Lazarus. Tapi kalau kita baca di dalam ketiga-tiganya, yang hadir dalam perjamuan itu sama. Jadi saudara-saudara adalah benar, adalah baik jika ada seseorang yang mengalami anugerah dari Tuhan, berkat tertentu lalu mengadakan syukuran dengan maksud adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat kita sering mengadakan hal seperti itu, termasuk syukuran atas kesembuhan saya beberapa waktu yang lalu. Karena diperkirakan pada waktu itu saya sudah akan game. Puji Tuhan masih tetap hidup dan Tuhan memberi kesempatan untuk memperpanjangkan umur saya. Perjamuan ucapan syukur juga dimaksudkan untuk memberi kesaksian apa yang telah Tuhan buat. Dan itulah yang terjadi dengan Lazarus, yang berakibat banyak orang menjadi percaya. Itu sebabnya para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Dan bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi juga Lazarus. Kalau kita baca di dalam ayat 9 dan ke-10. Karena akibat daripada mujizat atau kebangkitan atau kehidupan kembali daripada Lazarus, banyak orang menjadi percaya. Sehingga dengan demikian pemimpin-pemimpin Yahudi dan imam-imam merasa kehilangan banyak orang. Demikian juga apa yang saya alami. Saya sudah beberapa kali diundang untuk bersaksi, baik dalam kelompok besar maupun dalam kelompok kecil. Dan tidak ada yang berusaha untuk membunuh saya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada kejadian yang spektakuler. Kejadian yang luar biasa dalam acara syukuran tersebut.
yaitu Maria. Tiba-tiba dia mengambil sebotol minyak narwastu yang disimpan dalam buli-buli. Kemudian buli-buli itu dipecahkan dan minyaknya dicurahkan. Kalau kita baca di dalam Injil Matius dan Markus, pertama-tama di atas kepala Tuhan Yesus. Lalu kemudian di kakinya. Sambil juga disapu dengan rambutnya. Semua orang terkejut dengan perbuatan Maria itu. Karena minyak itu mahal sekali harganya. Bahan-bahannya untuk membuat minyak itu, bahan-bahannya harus didatangkan dari India. Sehingga harganya menjadi sangat mahal, yaitu lebih dari 300 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah rata-rata pekerja sehari pada waktu itu. Nah, kalau sekarang dihitung rata-rata orang pekerja sehari itu antara 300.000. Maka berarti bekerja selama 1 tahun baru mendapatkan sekitar 300 dinar. Kalau sehari 300.000, maka 300 dinar itu berarti sekitar 90 juta. Nah, kalau Maria tiap bulan bisa menabung 10% saja, maka butuh 9 tahun untuk bisa membeli minyak narwastu. Atau kalau seandainya dia bisa menabung 20% daripada uang yang dia dapatkan dari bekerja, maka butuh 4,5 tahun untuk bisa membeli minyak itu. Minyak narwastu biasanya dipersiapkan oleh setiap gadis untuk hari pernikahannya. Jadi kalau Maria mencurahkan seluruh isi minyak narwastu dari buli-buli itu, ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Maria melakukan hal ini seperti dia menyerahkan hidupnya dan masa depannya kepada Tuhan Yesus dengan mempersembahkan yang terbaik. Mengapa dia melakukan semua ini? Saya yakin bahwa ini tidak terjadi tiba-tiba atau ujuk-ujuk atau spontan saja. Tetapi dilatar belakangi oleh pertama pengenalannya akan Tuhan Yesus. Ingat bahwa Maria pada waktu Tuhan Yesus datang mengunjunginya hampir pasti duduk dekat kaki Yesus dan sambil mendengarkan pengajarannya. Jadi pastilah Maria ini mengenal Yesus lebih baik daripada yang lain. Lalu kebangkitan Lazarus membangkitkan kasih kepada Tuhan Yesus semakin besar. Maka Maria berusaha untuk membalas kasih Tuhannya ini. Walaupun balasan itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Yesus yang begitu besar. Apalagi setelah Maria tahu belakangan bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, nyawanya untuk penebusan dosa termasuk dirinya. Itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Maria merupakan suatu pengabdian. Sekaligus juga suatu ibadah yang sejati seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, karena Maria mempersembahkan yang terbaik, bahkan sebetulnya hidupnya, masa depan hidupnya dipersembahkannya kepada Tuhan. Maka ini dapat dikategorikan sebagai ibadah yang sejati. Apa yang dilakukan oleh Maria ini menginspirasi dan memotivasi saya untuk mempersembahkan atau menyerahkan hidup saya pada tahun 1969
dalam suatu Bible Camp yang ke-9 di Cipayu, sekarang namanya IFEP, Bogor. Dalam ibadah api unggun sebagai penutup camp tersebut, Pendeta Detmar Schoenemann almarhum, dia mengambil bacaan daripada firman Tuhan yang kita baca tadi tentang Maria yang mempersembahkan narwastu, milik yang paling berharga yang dia punya itu kepada Tuhan Yesus, baik di kepalanya maupun di kakinya. Pada saat itu Pendeta Detmar memberi tantangan kepada semua peserta camp tersebut, siapa yang mau menyerahkan yang terbaik, apa yang dia miliki yang terbaik, yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai narwastu. Maka memang tidak banyak, mungkin hanya sekitar 10 atau 20 saja orang yang maju ke depan untuk mempersembahkan di lingkaran api unggun. Dan salah satunya adalah saya. Saya mempersembahkan hidup saya pada saat itu untuk Tuhan Yesus. Entah apa yang terjadi saya tidak tahu, pokoknya saya mengambil keputusan yang demikian. Nah, itulah sebabnya saya sampai saat ini, karena saya memenuhi apa yang saya janjikan, nasarkan kepada Tuhan pada saat itu. Memang apa yang saya lakukan tidak apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa saya, untuk menyelamatkan dosa saya. Semua itu adalah karena kasih-Nya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Tantangan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mengikut Dia untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya berlaku pada saat itu saja, tetapi berlaku sampai sekarang ini. Kalau Yesus telah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya, maka apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa persembahkan untuk membalas kasih-Nya itu? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39 dikatakan demikian. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi milik Anda yang masih Anda pertahankan, yang tidak rela Anda serahkan kepada Tuhan Yesus? Apakah itu hidup Anda, hobi Anda, harta Anda, hati Anda, cita-cita Anda, anak Anda, atau siapapun atau apapun, masa depan Anda dan lain-lain. Ingatlah, semuanya itu hanya berpusat pada keinginan diri sendiri, ego kita, dan bukan kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan gagal Anda peroleh. Sebaliknya seperti yang dikatakan firman tadi, kalau kita menyerahkan karena nama Tuhan, karena Tuhan, maka akan menerima balasnya dengan berlipat-lipat. Seperti dikatakan oleh Injil Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Markus 10 ayat 28 dikatakan demikian. Markus 10 ayat 28 hingga yang ke-30. Dikatakan demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat
rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai dengan penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, bagaimana dengan Anda? Beranikah Anda menerima tantangan ini? Nah, apa yang dilakukan oleh Maria sungguh akibatnya luar biasa. Pengabdian dan ibadah yang dilakukan Maria dengan kasih. Tuhan Yesus sempat memuji dan berkata di dalam bacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan. Yohanes pasal 12 ayat yang karena sebenarnya dikatakan di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa apa yang dibuat oleh Maria itu akan terus diingatkan di dalam pekabaran Injil, dalam pemberitaan Injil dimanapun. Ya, itu disiarkan. Nah, itu akan terus disebutkan. Ya, 3 tugas orang percaya dilakukan sekaligus oleh Maria. Dia rajin bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Dan itu berarti dia melaksanakan tugas koinonia. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Yaitu dengan mengurapi kepala Tuhan Yesus sebagai tanda memuliakan dia dan menyeka dengan rambutnya. Dan kakinya diurapi dan diseka dengan rambutnya sebagai tanda pengabdian, kerendahan hati. Dan ini yang disebut dengan diakonia. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan ini. Dan di mana Injil diberitakan, ini akan disebutkan sebagai satu kesaksian, berarti marturia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung. Apa yang kita dapat pelajari dan teladani dari peristiwa di Betania ini? Apakah satu Maria? Dia mengenal Tuhan Yesus dengan baik karena dia suka bersekutu dan mendengarkan firman-Nya. Serta mengalami kasih-Nya, terutama dengan menghidupkan kembali Lazarus saudaranya. Itulah sebabnya Maria mengabdi dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hidupnya. Dan apa yang dilakukan oleh Maria dapat dikategorikan sebagai ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Yang kedua, Marta. Dikatakan bahwa Marta melayani di dalam ayat yang kedua. Ini sama seperti yang dilakukan saat Tuhan Yesus datang sebelumnya ke rumahnya. Lukas 10 ayat 40. Hanya kali ini tidak disertai dengan komplain seperti yang dilakukan sebelumnya. Komplain terhadap saudaranya Maria. Dan sepertinya dia ingin mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Pastilah Marta sudah belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan ingatkan kepadanya pada saat itu. Pelayanan diakonia yang dilakukan oleh Marta sungguh-sungguh penting bagi gereja, termasuk gereja masa kini apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan kasih. Seperti pada jemaat yang mula-mula di Yerusalem. Pada saat itu dipilihlah 7 orang yang terbaik di jemaat untuk pelayanan meja. Yaitu mengurusi kebutuhan jasmani jemaat, orang-orang yang berkekurangan, jemaat yang sakit dan lain sebagainya. Sebagai akibatnya gereja Yerusalem bertumbuh dengan luar biasa. Yang ketiga adalah Lazarus. Kalau dalam kunjungan sebelumnya Lazarus tidak ikut di dalam persekutuan. Tapi beda di sini. Dia disebutkan dia hadir ayat yang kedua. Pastilah. Dia orang yang paling berbahagia, paling berkepentingan. Bahkan menjadi pusat perhatian. Anehnya bukan hanya Tuhan Yesus yang dicari musuh-musuh. Yang membenci dan bermaksud untuk membunuh dia. Tapi Lazarus juga
Karena melalui kesaksian Lazarus tadi saya katakan banyak orang menjadi percaya. Ayat 10 dan 11. Luar biasa bukan? Dan last but not least, Yudas Iskariot. Dia sebenarnya adalah satu di antara 12 murid. Sudah bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dia banyak mendengar khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus. Serta menyaksikan banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi anehnya dia tetap belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Akibatnya dia tega mengkhianati Tuhannya dan menjualnya seharga 30 keping perak. Akhirnya dia menyesal, tetapi tidak bertobat. Berakhir dengan bunuh diri. Dan itu berarti ujung-ujungnya adalah neraka. Nah, kepada siapa Anda mau mengidentifikasikan diri Anda? Kepada Maria, Marta, Lazarus, atau Yudas Iskariot? Jawaban ada pada Anda masing-masing. Biarlah Roh Tuhan memimpin dan memberi hikmat kepada Anda untuk memilih yang paling tepat, yang paling terbaik, yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.